Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di pagi hari ini. Allah kembali bangunkan kita. Allah kembali seru kita untuk bisa kita terbangun melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap detik waktu kita beribadah padanya yang mahdoh ataupun yang ghairu mahdoh, kelak di yaumil qiyamah bisa menjadi sebab kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita berharap mudah-mudahan menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan bisa menemani kekasih tercinta kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatil Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita juga sudah berada di satu bulan terakhir ya sebelum 2026, sekaligus kita hari ini sudah berada di bulan Jumadil Ula ya. Bulan Jumadil Ula yang kalau di Jazirah Arab menandakan masuknya musim dingin. Makanya orang Arab menyebut musim dingin pertama mereka itu dengan istilah Jumada atau Jumadi. Ya. Makanya kalau di sini ada bapak namanya Pak Jumadi, ya itu dingin karakternya. Cool orangnya. Ya. Jadi Jumada itu menandakan masuknya musim dingin dan sekaligus juga menandakan semakin dekatnya kita dengan Ramadan. Ya. Karena di Jazirah Arab itu Pak biasanya setiap musim berganti 3 bulan. Ya, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab itu musim dingin. Lalu Sya'ban, Ramadan, Syawal, nah itu masuk musim panas. Ya. Dan 2 musim inilah yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Quraisy ya, Rihlatash Shita'i was-Shaif. Ya, as-syita itu musim dingin, as-saif itu musim panas. Nah, di samping itu di sana juga ada 2 musim lain yaitu al-kharif dan ar-rabi', musim gugur dan musim semi. Ya. Kalau di kita ada berapa musim, Pak? Ya. Kalau kita banyak, Pak. Ya, ada musim duren, musim mangga, musim kawin. Ya, kalau kita 2 musim ya, kemarau dan musim hujan ya. Nah di sana itu walaupun musim dingin belum tentu hujan, Mbak. Ya. Makanya kemarin, tapi alhamdulillah ada informasi udah mulai turun hujan ya. Tapi sebelumnya ketika masuki musim dingin sempat di sana kemudian beberapa wilayah di Jazirah Arab itu mengadakan sholat istisqa. Ya. Jadi walaupun musim dingin belum tentu musim hujan. Makanya nggak ada musim hujan di sana, Pak. Kalau kita ya hujan dan kemarau ya. Baik, nah ini sekaligus mengingatkan untuk kita bersiap ya semakin dekat dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan kesempatan untuk bisa kita kembali bertemu dengan bulan yang kita rindukan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan melanjutkan seri kajian fikih dalam bab ahkamul ahwal asy-syakhsiyah atau hukum-hukum yang terkait dengan interaksi keluarga, yang mana wabil khusus hari ini kita akan memasuki kelanjutan dari pembahasan masih terkait dengan bab nikah sebenarnya ya, tapi bab nikah pasca pernikahan yang terkait dengan al-huquq wal wajibat baina a'dha'il usrah ya, atau hak dan kewajiban antara anggota keluarga pasca pernikahan. Dan hari ini secara khusus pula kita akan membahas hak kewajiban untuk pola hubungan keluarga yang kedua, yaitu bainal walidaini wal aulad ya, antara hak kewajiban orang tua dan anak ya. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan hubungan antara suami istri ya. Jadi hari ini kita akan bahas hak kewajiban orang tua dan anak
Yang mana sama seperti hubungan suami istri nih, jamaah sekalian, bahwa orang tua itu punya hak, artinya itu merupakan kewajiban anak. Tapi kita juga jangan lupa bahwa anak kita juga punya hak yang merupakan kewajiban atas orang tuanya, ya. Karena kita kadang sebagai orang tua itu, Pak, seringkali menuntut hak, tetapi kita lupa kepada kewajiban kita terhadap anak. Ya. Makanya ada ungkapan dalam bahasa Arab, birra abna'aka ya birruka abna'uka. Birra abna'aka ya birruka abna'uka. Berbaktilah engkau kepada anak-anakmu, maka anakmu akan berbakti kepada dirimu. Ya, karena dalam tanda kutip, Pak, hukum karma dalam Islam itu diakui. Ya, hukum karma dalam Islam itu diakui. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fajazaa'us sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Bahwa sesuatu keburukan itu biasanya akan dibalas dengan keburukan. Nah, ini kan mirip dengan konsep hukum apa? Karma gitu ya. Ya, makanya kalau kita misalnya mendapati atau diuji oleh Allah memiliki anak yang mungkin durhaka, ya kita tidak bisa sepenuhnya salahkan anak kita. Yang perlu kita lakukan juga adalah evaluasi. Bisa saja kita yang belum memberikan hak-hak mereka atas diri kita. Nah, apalagi zaman sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita lihat mungkin kebanyakan di sini atau sebagian mungkin, Pak, ya. Di antara kita termasuk saya pribadi pada posisi yang orang-orang menyebutnya, Pak, sebagai generasi sandwich. Ada yang tahu, Pak, generasi sandwich itu apa? Generasi yang memiliki tanggung jawab ganda, seperti layaknya sandwich itu, Pak. Tanggung jawab ganda itu maksudnya di satu sisi, ya seperti saya, ke atas masih memiliki orang tua yang masih hidup. Nah, tapi di sisi yang lain, Pak, ke bawah memiliki anak yang harus dipenuhi hak-haknya. Nah, itu generasi sandwich namanya, ya. Di sini atau generasi setelah sandwich di sini kebanyakan. Hah? Wah, baby boomer. Ada ya. Kalau baby boomer, kalau itu generasi apa? Umur, Masya Allah. Ini balik lagi masa muda. Nah, itu. Nah, dan dalam Al-Quran, Pak, ada satu doa yang kita dianjurkan untuk senantiasa membacanya, khususnya bagi generasi sandwich ini. Ya, jadi artinya 14 abad yang lalu itu, Pak, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menetapkan ya apa yang mesti dilakukan oleh generasi sandwich. Ada yang tahu, Pak, doanya apa? Disebutkan dalam surah Al-Ahqaf. Nah, yang umurnya itu sudah memasuki 40 tahun. Biasanya kan generasi sandwich itu 40 tahun ke atas, Pak. Ya, di satu sisi masih punya orang tua hidup, di sisi yang lain juga punya anak yang sudah beranjak dewasa, kan? Apa doanya? Surah Al-Ahqaf Allah mengatakan, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi. Dan ketika mereka sudah berumur 40 tahun, maka mereka berkata, qala rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hafal, Pak, Bu? Kalau bisa harus hafal ini ya. Nanti cari di surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ayat berapa ya? Saya lupa ayatnya, Pak. Soalnya saya bukan Ustaz Adi Hidayat ini, tahu pojok kiri kanan hafal Al-Quran. Surat Al-Ahqaf, ada yang tahu ayat berapa? Saya lupa ayatnya. Ayat, nanti silakan dicari ya kalau ingin menghafalnya, Pak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, surah Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf itu di juz 26, juz 26 awal, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, Pak, bagi generasi sandwich ini untuk membaca doa saat umur memasuki 40 tahun, yaitu Rabbi, Tuhanku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Karuniakanlah kepadaku kepandaian untuk bisa mensyukuri nikmatmu yang engkau telah berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, ya, dan karuniakanlah kepadaku untuk senantiasa bisa beramal soleh yang engkau ridhoi.
Kata para ulama, Pak, yang dimaksud dengan meminta karunia amal soleh ini adalah orang-orang yang sudah memasuki umur 40 tahun itu, Pak, dia ke depannya biasanya ya, walaupun mungkin tidak semua, biasanya akan terus terikat dengan kebiasaan sebelumnya menjadi habit dan karakter dia. Jadi kalau kita, Pak, umur 40 tahun malah kebiasaannya mancing, nah itu saya meninggalnya nanti mancing terus. Makanya di sini doanya adalah agar kita ketika masuk umur 40 tahun itu, Pak, diberikan karunia berada dalam circle-circle amal soleh. Ya, karena itu yang akan menjadi kebiasaan kita sampai akhir hayat. Ya, artinya sulit untuk merubah karakter kalau kita sudah mulai umur 40. Ya. Nah, tapi di sisi yang lain Allah juga mengajarkan doa, wa aslih li fi dzurriyyati, dan berikanlah kebaikan kepada keturunan-keturunanku. Ini itu batu ilaika, dan ini juga kesempatan besar untuk kita bertaubat kepada Allah, dan aku bertaubat kepadamu, wa inni minal muslimin. Dan ketahuilah bahwa aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, jadi doa ini jemaah sekalian mengandung harapan terhadap dua generasi ya, generasi di atas kita dan generasi di bawah kita. Ya, di atas kita diberikan kemudahan untuk senantiasa beramal soleh, di bawah kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dalam kondisi terjaga sampai dewasa dan sampai mandirinya mereka. Nah, kalau bisa ini kita hafal, Pak ya. Jadi kadang di dalam Islam itu jemaah sekalian ada doa-doa tertentu yang memang dibacanya itu dalam umur tertentu, Pak. Ya, termasuk doa ini umur 40 tahun, termasuk doa yang Nabi SAW itu, tapi ini bukan doa, lebih tepatnya tasbih, Pak ya. Enggak tahu saya pernah sampaikan di sini atau tidak. Jadi Nabi SAW itu, Pak, kalau sudah berumur 60 tahun, sekitar 2 tahun sebelum beliau wafat, itu merubah tasbih di dalam sholatnya, Pak, ketika rukuk dan sujud. Kalau kita kan rukuk dan sujud membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu ya. Tapi kalau Nabi SAW, Pak, ketika berumur 60 tahun, itu mulai merubah tasbih beliau dalam rukuk sujudnya. Ya, apa, Pak? Ada yang tahu nggak? Tasbihnya mudah. Diambil dari surat yang turun ketika beliau berumur 60 tahun. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika ayat ini turun kepada Nabi bertepatan beliau memasuki umur 60 tahun, maka beliau jadikan ayat terakhirnya itu sebagai tasbih di dalam salat beliau saat rukuk dan sujud. Yaitu dengan membaca subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi ada 4. Tasbih, tahmid, istighfar, dan taubat. Ya kalau ayatnya, Pak, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kita rubah menjadi tasbih. Maka fasabbih itu menjadi subhanallah. Fasabbih bihamdi subhanallah wa bihamdik. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Nah, ini yang umurnya mau 60 tahun, Pak, mulai biasakan tasbih orang tua kalau saya punya. Ya. Nah, ini kalau bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya wah sulit Ustaz, sudah kebiasaan subhanarabbil azimi, ya udah enggak apa-apa, terusin aja ya. Nah, ini biar kita setidaknya ada nilai lebih lah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini jadi sekali lagi jemaah sekalian, hari ini kita akan membahas konsep tentang hak kewajiban ya antara orang tua dan anak. Ya, dan apalagi tadi saya katakan pada sebagian kita mungkin yang posisinya adalah di satu sisi kita punya kewajiban kepada orang tua kita yang masih hidup, di sisi yang lain kita juga punya kewajiban kepada anak-anak yang saat ini kita didik ya sampai mereka nanti mandiri, saat mereka nanti akan bertanggung jawab dengan amal solehnya atau keburukannya masing-masing ya. Jadi kita sebagai orang tua itu, Pak, dalam konteks memiliki anak itu mempersiapkan sampai mereka nanti diberlakukan oleh Allah wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, setiap orang akan menanggung dosanya masing-masing. Tapi sebelum masa itu jemaah sekalian, maka kita punya tanggung jawab untuk mempersiapkan. Ya, karena itulah ketika kita masih punya anak yang belum bertanggung jawab terhadap pribadinya, terhadap perbuatannya sendiri. Nah, ini di sini ada 2 kemungkinan, Pak. Bisa kita berinvestasi menjadikan amal jariah, atau malah sebaliknya, kita menyia-nyiakannya akhirnya menjadi dosa
jariah. Ya. Jadi anak itu kata Nabi Muhammad disebutkan sebagai investasi akhirat terbaik, Pak. Kata beliau, al-waladu min kasbih. Anak itu tergantung, anak itu adalah hasil jerih payah orang tuanya. Ya, jadi anak kita ini, Pak, kalau dia sholat, walaupun atau dia berdoa, walaupun dia tidak mengkhususkan doanya untuk orang tuanya, Pak, maka otomatis itu menjadi pahala bagi orang tuanya. Ya, nah jadi maka mereka adalah investasi bagi kita. Minimal jemaah sekalian, minimal, Pak, amalan sederhana yang senantiasa akan mereka lakukan. Itu kalau bisa jangan orang lain yang mendidiknya atau yang orang lain yang memperkenalkannya, Pak. Minimal apa? Minimal baca bismillah. Ya, terus Al-Fatihah. Coba kira-kira, Pak. Bismillah dan Al-Fatihah itu mudah nggak diajarkan ke orang lain? Apalagi ke anak kita. Hah? Mudah nggak? Mudah, Pak. Mudah. Ya nggak usah ngajarin dalam arti diajarna nih Bapak ajarnya. Kita sering aja baca di hadapan mereka dua ayat ini, Bismillah dan surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena ketika anak kita nanti dewasa, Pak, lalu dia akan sholat, maka setiap hari pasti dia baca kan Bismillah dan Al-Fatihah ini kan. Maka setiap kali dia membaca dua hal ini, Pak, ya, terlepas dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya atau tidak, itu otomatis akan mengalir kepada orang tuanya. Lah tapi kalau orang tuanya ngajarin yang sederhana seperti ini aja nggak mau, Pak, lalu diserahkan kepada gurunya, makanya dapat pahala siapa? Ya, gurunya. Nah, jadi maka dalam konteks ini sebenarnya tidak sulit, ya, atau banyak hal yang bisa kita ajarkan dari perkara yang sederhana, tetapi insya Allah akan menilai pahala yang mengalir deras kepada kita selama anak kita terus menjaganya. Ya. Baik, nah sekarang kita akan bahas lebih detail jemaah sekalian. Apa saja hak-hak orang tua yang merupakan kewajiban anak, sekaligus apa saja hak-hak anak yang merupakan kewajiban orang tua. Ya, nah kita awali dulu jemaah sekalian dari hak orang tua terlebih dahulu, Pak, ya. Nah ini silakan posisikan semua yang hadir di sini sebagai seorang anak, ya. Kalau seandainya masih punya orang tua, atau kalau misalnya orang tuanya udah meninggal, Pak, kita masih bisa berbakti pada orang tua kita yang sudah meninggal saat kita masih hidup, ya. Jadi posisikan dulu kita sebagai seorang anak ini, ya. Nah, ada beberapa hak orang tua yang wajib kita tunaikan menurut kacamata syariat Islam, ya, sekalian. Yang pertama adalah dari sisi materi, yaitu terkait dengan hak nafkah, ya. Jadi orang tua itu termasuk pihak yang wajib kita prioritaskan, Pak, untuk dipenuhi kebutuhan nafkah hidupnya. Ya, nah ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW ketika beliau mengatakan yadul mu'til ulya wa bada' biman ta'ul ummaka wa abaka. Ya, tangan pemberi itu ada di atas, maka mulailah dari orang-orang yang engkau tanggung. Nah, Nabi menyebutkan ibumu lalu bapakmu. Nah, maka berdasarkan hadis ini para ulama sepakat nafkah itu kewajiban anak atas orang tua. Tapi dengan catatan, ya jemaah sekalian, atas orang tua yang memang membutuhkan. Artinya kalau orang tuanya, Pak, itu sudah mapan secara ekonomi, ya nggak ada kewajiban nafkah lagi. Artinya dia adalah kewajiban yang terikat dengan kondisi, ya. Nah, karena nafkah kepada orang tua itu hukumnya wajib, Pak, maka para ulama juga sepakat tidak sah nafkah anak kepada orang tua dalam wujud zakat. Karena zakat itu, Pak, adalah kewajiban yang ditunaikan dengan syarat. Salah satunya atau kewajiban yang bisa terhalangi oleh kondisi tertentu. Salah satunya, Pak, kalau yang diberi adalah orang yang wajib dinafkahi. Pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu kalau nggak salah, ya. Nah, jadi maka sekali lagi kalau ada seorang anak, Pak, memberikan zakatnya kepada bapak ibunya, zakatnya tidak sah. Tapi kalau kita, Pak, memberikan zakat kepada amil zakat, lalu amil zakat menjadikan orang tua kita sebagai salah satu mustahik, nah itu nggak ada masalah. Ya, yang nggak boleh atau yang nggak sah itu kalau secara langsung, nah itu nggak boleh, ya. Nah, jadi tapi ya kalau misalnya lembaga zakat, Pak, memasukkan orang tua kita sebagai mustahik, ya malu juga anaknya. Kalau anaknya sebenarnya mampu memberi nafkah kepada si orang tua ini, ya. Nah, jadi maka intinya menghalangi sahnya ibadah zakat. Ya, sebagaimana kebalikannya yang nanti akan kita bahas, yaitu kalau orang tua memberikan nafkah kepada anak juga tidak dibenarkan. Baik, kemudian yang kedua jemaah sekalian adalah hak diakui nasabnya. Nah, ini jangan sampai jemaah sekalian seperti dongengnya orang Minangkabau. Siapa, Pak?
Nah, maling kundang ya, yang mengingkari nasab siapa? Ibunya ya. Jadi ketika dia sudah menikah dengan anak seorang raja, akhirnya membuat dia lupa sama orang tuanya dan malu terhadap ibunya, akhirnya dikutuk ya. Nah ini karena di dalam Islam pengakuan atas nasab orang tua itu wajib. Ya, apapun kondisi orang tua kita, Pak, sekalipun dia strata sosialnya rendah, bahkan sekalipun kafir misalnya, itu tetap wajib kita hormati, hargai nasabnya. Ya, makanya ada sahabat Nabi SAW, Pak, seorang sahabat yang soleh, ya, seorang sahabat yang matinya mati syahid di perang Yarmuk, ya, namanya Ikrimah. Tahu nama bapaknya, Pak? Siapa bapaknya, Pak? Ya, ada sahabat Nabi yang mati syahid di perang Yarmuk. Tahu bapaknya siapa? Bapaknya musuh besar Nabi, Pak, Abu Jahal. Ya, tapi namanya tetap dipanggil Ikrimah bin Abu Jahal. Artinya walaupun beliau bapaknya Abu Jahal tetap diakui sebagai bapak gitu ya, karena memang nasabnya adalah Abu Jahal. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu, Pak, punya istri, bapaknya itu musuh besar beliau, mertuanya itu, Pak. Ya. Dan satu-satunya istri beliau yang berasal dari Bani Israel. Itu bapaknya musuh besar beliau, Pak, yang menghasut semua suku Yahudi untuk berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW. Anda tahu siapa? Istri beliau orang Yahudi lalu masuk Islam, dan bapaknya mati dalam kondisi Yahudi, meninggal dalam kondisi kafir. Anda tahu, Pak, siapa? Dan tetap ketika kita sebut namanya, kita sebut nama bapaknya, walaupun itu istri Rasulullah SAW. Hah? Wah, pada nggak tahu nih, ibu siapa namanya, Bu? Malu nanti kalau ketemu di surga nih, Bu. ini ibu kita nih. Istri Rasulullah itu ibu kita bukan? Nah, kalau ada anak lupa nama ibunya gimana? Ini masalah nih. Namanya siapa? Sofiyah ya. Nah, Sofiyah binti Huyai ibn Akhtab. Jadi Huyai bin Akhtab itu mertua Rasulullah tapi menjadi musuh besar Rasulullah SAW ya. Nah, jadi artinya sekalipun misalnya orang tua kita, Pak, ya Allah takdirkan misalnya memiliki status yang buruk, ya tetap harus kita akui ya, karena ini adalah hak mereka sebagai orang tua. Nah, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haram. Barang siapa mengklaim ya atau menasabkan dirinya kepada selain ayahnya padahal ia tahu itu bukan ayahnya, maka surga haram baginya. Nah, ini yang khususnya hati-hati untuk mungkin di antara kita, Pak, ada yang mengadopsi seorang anak gitu ya. Nah, lalu kemudian anaknya ini dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Nah, ini nggak boleh. Ya. Jadi ya mengadopsi kemudian merawat anak yatim misalnya, Pak, atau merawat anak yang orang tuanya fakir miskin itu pahalanya besar. Tapi jangan sampai pahala besar ini malah kemudian digugurkan gara-gara kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di satu sisi, Pak, menanggung kebutuhan anak-anak yatim yang membutuhkan itu pahalanya besar. Nabi katakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang-orang yang memenuhi kebutuhan anak yatim itu di surga seperti dua jari berdekatan. Tapi yang jadi masalah, Pak, jangan sampai gara-gara pahala besar ini ya kita kemudian digugurkan pahalanya gara-gara menasabkan sang anak kepada orang tua angkatnya. Nah, kenapa? Karena ini termasuk penyebab kalau Nabi memberikan peringatan dalam hadis Sahih Bukhari yang menyebabkan seseorang haram atasnya surga. Ya, kenapa, Pak? Dia dikatakan dia haram atasnya surga? Ya karena pada dasarnya dia telah melakukan intervensi, Pak, kepada ketentuan Allah yang menetapkan seseorang itu harus dinasabkan kepada bapaknya. Coba saya tanya sekalian, kira-kira nasab itu Pak, kita bisa milih nggak? Nggak bisa milih gitu kan? Itu kan sudah given, sudah bagian dari ketentuan Allah kan? Maka ketika nasab itu kita nggak bisa milih, Pak, lalu kita rubah bukan kepada nasab yang ditentukan oleh Allah, maknanya kita telah melakukan intervensi kepada urusan Allah. Maka Allah mengancam dengan ancaman haram baginya surga. Nah, jadi maka sekali lagi wajib ya diakui nasab orang tua apapun kondisi orang tua kita. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, jelas adalah dari hubungan nasab ini, Pak, melahirkan hak, yaitu hak kemahroman ya. Hak untuk berstatus mahram ya, bahwa kita dengan orang tua kita itu tidak boleh menikah gitu ya.
Saya tadi malam itu Pak lewat di media sosial saya, di Amerika itu ada satu keluarga satu keluarga besar yang terisolisir Pak di Amerika Serikat. Dan itu bukan hanya 1 tahun 2 tahun ya, sampai berpuluh-puluh tahun lamanya mereka ini terisolisir dan rata-rata dalam kondisi memiliki cacat secara fisik ataupun mental. Ya, dan rupanya setelah dianalisa Pak, ya itu lahir dari pernikahan sedarah. Ya, berarti hari-hari ini masih ada maksudnya gitu Pak ya. Jadi di satu sisi Islam melarangnya, ya tapi di sisi yang lain juga ya semacam Allah memberikan balasan di dunia ya dengan dengan adanya kerusakan kondisi mental ataupun fisik yang dihasilkan dari pernikahan sedarah ini. Sedarah di sini maksudnya yang mahram ya kalau dalam konteks Islam Pak ya. Misalnya ada seorang ayah ya menikahi anaknya sendiri, atau ada seorang saudara menikahi sama saudaranya sendiri ya itu. Nah itu silakan nanti browsing di internet Pak ya. Ada di Amerika satu komunitas seperti itu ya. Nah jadi maka di dalam Islam tentunya Pak, kemahraman ini bukan hanya dalam konteks nggak boleh nikah sebagai bentuk ibadah kepada Allah ya. Tapi kita wajib yakin tiadalah Allah melarang kita melakukan sesuatu Pak, kecuali di situ pasti ada kemudorotan. Kalaupun misalnya kemudorotannya tidak ada sekalipun Pak, ya kita tidak melakukan perbuatan yang haram itu juga dalam konteks sami'na wa ata'na gitu. Tapi kita yakin Pak bahwa keburukannya akan ada, apakah di dunia atau nanti di akhirat. Nah, jadi maka dalam konteks orang tua dan anak juga harus diakui adanya mahram. Jadi jangan seperti siapa Pak? Seperti dongengnya orang Sunda. Hah? Siapa? Kalau tadi kan dongengnya orang Minang nih Pak, sekarang dongengnya orang Sunda nih. Nah, Sang Buryang ya, yang ada tangkuban perahu itu kan. Tahu ya? Di sini ini masuk bukan Jawa Barat ya. Ini Banten ya. Tapi Banten kan dulu bukannya nyambung sama Jawa Barat. Ini kan Jawa Barat ya. Nah, jadi ada dongeng tangkuban perahu ya. Nah, itu kan seorang anak yang ingin menikahi ibunya. Nah, maka jelas itu pun tidak dibenarkan. Baik, kemudian yang keempat jemaah sekalian, ya hak di antara orang tua kita Pak adalah ihsan. Hak ihsan. Ihsan itu jemaah sekalian sudah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu ya, tapi sedikit mengingatkan kembali. Ihsan itu artinya Pak, intinya adalah kita memperlakukan seseorang dengan perlakuan yang baik sebagaimana kita juga ingin diperlakukan yang sama baiknya dengan orang lain tersebut. Jadi kalau dibuat misalnya analogi untuk memudahkan Pak, ihsan itu misalnya ya seperti kita misalnya sebagai suami istri Pak, ya kebetulan suami istri ini misalnya nggak punya makanan apa-apa kecuali 1 buah roti. Nah 1 buah roti itu Pak, ketika kita bagi sama rata itu namanya ihsan. Tapi kalau seorang suami misalnya memberikan semua rotinya kepada istrinya Pak, padahal dia juga membutuhkan, itu namanya disebut, masih ingat? Artinya lebih daripada ihsan ya. Di atas ihsan itu masih ada lagi Pak, namanya disebut itsar. Jadi kalau berbagi sama rata yang hakikatnya tentunya perlakuannya sama itu namanya ihsan. Tapi kalau mendahulukan kepentingan orang lain jemaah sekalian lebih daripada kepentingan kita pribadi, itu adalah kualitas ihsan tertinggi, namanya disebut itsar. Ya, dan dalam Islam itsar itu Pak dianjurkan, tidak wajib dalam konteks non ibadah. Tapi kalau dalam bab ibadah nggak boleh kita berbuat itsar. Makanya dalam satu kaidah fikih dikatakan al-itsaru fi ghairil ibadati matlubun wal itsaru fil ibadati makruhun. Mendahulukan kepentingan orang lain dalam urusan non ibadah ya, dalam urusan duniawi itu sesuatu yang dianjurkan. Tapi mendahulukan kepentingan orang lain dalam konteks ibadah itu sesuatu yang dibenci. Nah, misalnya biasa dicontohkan oleh para ulama itu Pak, seperti kita misalnya lagi sholat jamaah ya, lalu kemudian kita mempersilahkan orang lain yang sebenarnya kita bisa lakukan juga untuk dia berada di shaf di depan kita. Nah, ini makruh. Ya, karena dalam kondisi seperti ini mestinya adalah fastabiqul khairat ya, falyatanafasil mutanafisun. Ya, setiap orang harusnya berlomba-lomba untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Nah, tapi dalam konteks ini juga isar di sini pada wilayah ibadah yang memang tidak disyaratkan syarat khusus ya. Karena kalau misalnya isar itu semua ibadah Pak, wah repot nanti Pak, rebutan jadi imam nanti.
Nah, rebutan jadi imam ya, dan kualitas dirinya nggak sadar diri ya repot kan itu Pak ya. Tapi kalau dalam konteks sholat jamaah kan nggak dibedakan mau dia berilmu atau tidak berilmu kan tetap dianjurkan mendapatkan soft di depan. Nah itu namanya disebut isar yang dilarang ya. Nah jadi ihsan itu intinya adalah kita memperlakukan orang tua kita Pak minimal ya sebagaimana orang tua kita memperlakukan kita. Dan itu kan juga sering kita baca dalam doa kita kan ya, kama rabbayani shaghira rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kama itu artinya Pak sebagaimana, itu setara gitu ya, setara. Tapi kalau bisa malah lebih daripada yang diberikan orang tua kepada kita. Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah menetapkan ya bahwa hendaknya kita menyembah hanya kepada Allah saja, dan kepada bapak ibumu lakukanlah atau pergaulilah mereka dengan sebaik-baiknya. Nah, saya ingin memberikan beberapa contoh, Pak. Ya, beberapa contoh dan beberapa penjelasan ulama tentang perbuatan yang masuk kategori ihsan ya kepada orang tua. Yang pertama adalah senantiasa berlaku lemah lembut, ya, tidak berlaku kasar kepada orang tua. Ini seperti disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 24, waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, Allah sendiri yang mengajarkan doa ini untuk senantiasa kita baca. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Nah, jadi ini perintah Allah untuk kita berlemah lembut. Dan tidak dibedakan Pak, mau orang tua yang muslim ataupun yang kafir sekalipun. Ya, kalau yang kafir saja Pak mesti kita perlakukan seperti ini, apalagi yang muslim gitu ya. Karena di masa Rasulullah juga banyak Pak banyak anak-anak yang atau banyak sahabat-sahabat Nabi yang orang tuanya belum masuk Islam. Tapi ayat ini sudah turun di fase Mekah. Ayat ini termasuk fase Mekah Pak ya. Artinya ayat ini turun ketika umat Islam dalam kondisi lemah, tapi mereka yang sudah masuk Islam itu tetap diperintahkan untuk berbakti kepada orang tuanya selama bukan mengajak kepada kemusyrikan. Nah, jadi menunjukkan kepada kita bahwa tidak membedakan mau yang dia kafir ataupun yang muslim ataupun yang taat ataupun yang maksiat ya, selama tidak mengajak kepada kemaksiatan. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, termasuk berbuat ihsan kepada orang tua, kata para ulama, adalah senantiasa membuat senang hatinya. Karena kalau kita membuat mereka bersedih Pak, dan ada semacam kekecewaan terhadap perbuatan kita, itu termasuk durhaka. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, bukaul walidaini minal uquq. Membuat orang tua menangis termasuk kedurhakaan. Meskipun secara tidak langsung Pak. Misalnya gini ya, orang tua kita Pak misalnya udah bersusah payah untuk memberikan pendidikan terbaik kepada kita, tapi kita kemudian mengecewakan mereka dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan pidana, mencemarkan nama baik mereka. Walaupun secara tidak langsung ya, ini tindakannya kepada mereka, maka pada dasarnya ketika hati mereka menangis melihat anaknya kayak gini, itu termasuk kedurhakaan. Ya, jadi kata Abdullah bin Umar, bukaul walidaini minal uquq, ya, membuat mereka menangis termasuk kedurhakaan. Kemudian yang ketiga, senantiasa mentaati perintah mereka, tentu selama tidak dalam rangka kemaksiatan. Ya, ini disebutkan dalam Al-Ankabut ayat 8, wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, janganlah kamu mengikuti keduanya. Artinya, jemaah sekalian, Allah perintahkan kita untuk berbuat ketaatan kepada mereka selama tidak berbuat syirik. Dalam arti kalau itu bukan dalam konteks kesyirikan, maka kewajiban kita adalah mentaati mereka. Ya. Nah, jadi taat di sini konteksnya adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan yang mereka harapkan. Ya. Kemudian yang keempat, ya tentunya kalau taat perintah mereka Pak, otomatis tidak durhaka. Ya. Nah, ini saya ingin kasih satu contoh Pak ya. Ingin saya kasih satu contoh bentuk kedurhakaan yang mungkin Pak, menurut sebagian kita bisa saja sepele gitu ya. Tapi itu masuk kategori durhaka. Ya, ini dari fatwa dan penjelasan para ulama seperti disebutkan dalam kitab Imam Ibnul Jauzi Al-Birru Wasilah. Ya, beliau mengatakan meriwayatkan dari seorang tabi'in yang bernama Mujahid. Kata Mujahid, beliau mengatakan la yanbaghi lil waladi an yadfa'a yada walidihi anhu idza darabah.
Bayangkan Pak, kata Mujahid, beliau mengatakan, tidaklah layak seorang anak menahan tangan orang tuanya saat mereka hendak memukulnya. Jadi kalau orang tua kita ingin menghukum kita Pak, mungkin seperti dulu kita waktu kecil dihukum pakai kayak rotan misalnya, atau kalau dulu di sekolah itu Pak pakai mistar 1 meter itu. masih merasain ya Pak? Masih ya, yang mistar 1 meter itu ya. Nah, jadi kalau kita mau dipukul Pak, ya tentunya dalam hal ini ya, tentunya dalam hal ini konteksnya pendidikan Pak ya, bukan dalam arti ingin membunuh atau apa, enggak ya. Jadi kalau misalnya orang tua kita ingin memukul kita, Imam Mujahid mengatakan tangan kita menahannya Pak, itu bentuk kedurhakaan. Jadi artinya apa, semacam memberikan pembelaan diri ketika orang tua menghukum kita, itu termasuk apa? Kedurhakaan ya. Dan beliau mengatakan lagi, wa man syaddan nazar ila walidayhi falam yaburruhuma, dan barang siapa menajamkan pandangan matanya kepada kedua orang tuanya, belum dia berbakti kepada orang tuanya. Ya, jadi orang tua berdebat dengan anaknya Pak, itu kalau sampai apa namanya, urat lehernya mengeras, matanya menajam ya, mukanya merah. Ya, ini kalau anaknya yang melakukan hal itu kepada orang tuanya, itu belum disebut anak berbakti. Ya. Kemudian waman adkhala alaihuma huznan faqad aqahuma, dan siapapun yang memasukkan ke dalam hati mereka rasa sedih, maka dia telah mendurhakai mereka. Nah, jadi jamaah sekalian, intinya adalah sekalipun kita posisi benar begitu Pak ya, sekalipun dalam posisi kita sebagai anak itu benar Pak, kadang kita memang harus apa namanya, mengambil sikap untuk menahan diri gitu ya, agar tidak kemudian seakan-akan kebenaran ini membuat kita melampaui batas ketika mengingatkan kepada orang tua. Tapi di sisi yang lain nih jamaah sekalian, saya ingin mengatakan juga Pak, orang tua yang sebenarnya mungkin dalam hati kecilnya merasa salah juga, jangan sampai secara tidak langsung mengajarkan anaknya untuk durhaka. Karena kadang jemaah sekalian, tidak sedikit orang tua itu Pak, sadar atau tidak sadar, dia sendiri yang menyebabkan anaknya durhaka. Contoh Pak ya, contoh yang pernah kita bahas, saya ulangi lagi Pak, contoh yang pernah kita bahas dalam bab waris. Dalam bab waris jemaah sekalian, ada seorang ayah meninggal misalnya, dan meninggalkan seorang ibu dan sejumlah anak. Nah, ada meninggalkan seorang ibu dan sejumlah anak. Dan kebetulan ketika ayahnya meninggal Pak, si anak-anak ini mungkin di satu sisi mereka sudah beranjak dewasa dan membutuhkan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi apa yang terjadi Pak? Ibunya malah tidak berinisiatif atau menahan harta yang dimiliki bapaknya yang merupakan warisan dari suaminya untuk siapa? Anak-anaknya. Nah, dalam kondisi seperti ini jemaah sekalian, sebenarnya ya secara hukum waris si anak punya hak nggak menuntut Pak? Si anak punya hak nggak? Punya. Tapi yang jadi masalah Pak, anak itu kalaupun benar dia salah kalau sudah berdebat sama ibunya. Ya, betul nggak Bu ya? Nah, maka dalam kondisi seperti ini, ketika anak nuntut warisan ke ibunya Pak, kalau ibunya yang nggak paham langsung bilang, ini kamu ini ibu masih hidup sehat walafiat sudah menuntut warisan. Padahal yang dituntut warisan siapa? Warisan ibunya atau warisan bapaknya yang meninggal? Bapaknya kan, berarti kan bukan untuk warisan dia, gitu kan? Tapi berapa banyak Pak orang tua atau berapa banyak ibu atau bapak yang masih hidup gitu ya, seakan-akan merasa kalau mereka masih hidup, anak tidak bisa menuntut warisan dari almarhum pasangannya yang meninggal. Nah, ini yang nggak dibenarkan dalam Islam. Ya. Nah, maka pernah saya sampaikan Pak, kalau dalam kasus seperti ini terjadi, mestinya yang memulai berinisiatif untuk membagi harta waris jangan anaknya, tapi siapa? Orang tuanya yang masih hidup. Jadi ketika bapaknya meninggal atau suaminya meninggal gitu ya, setelah memasuki masa iddah selama 4 bulan 10 hari, maka si ibu langsung berinisiatif, kumpulkan semua anak-anak, membicarakan bagaimana pembagian warisan harta almarhum bapak dan suaminya tersebut. Nah kalau pas dibicarakan hal tersebut, alhamdulillah anak-anaknya bilang, "Mah, Bu, ya nggak usah khawatir, kita alhamdulillah udah pada mampu semua. Ya udah semua yang dimiliki bapak untuk ibu aja semua." Boleh nggak gitu Pak? Boleh, alhamdulillah, gitu kan. Daripada ditahan-tahan, akhirnya ada sebagian anaknya yang kemudian membutuhkan tapi terhalangi haknya dia. Nah, jadi maka dalam hal ini bisa dikatakan seorang istri atau ibu yang seperti ini, apalagi jemaah sekalian kalau ada di antara anaknya belum balik, maka jatuhlah sang ibu sebagai pemakan harta anak yatim. Dan anak yatim itu adalah anak kandungnya sendiri. Apalagi kalau sang ibu kemudian nikah
lagi. Wah, repot ini, panjang urusannya. Ya, dan ini saya tidak hanya mengatakan kepada seorang ibu ya, bisa berlaku pada seorang ayah ketika istrinya punya harta ya, dan istri bisa jadi punya harta, bisa jadi warisan dari orang tuanya, bisa jadi mahar dulu misalnya berupa emas, atau bisa saja nafkah yang dia penuhi yang bisa dia sisihkan dari pemberian suaminya, atau bisa jadi ada seorang istri yang kemudian diizinkan oleh suaminya untuk bekerja, akhirnya punya harta sendiri gitu ya. Nah, maka dalam konteks ini intinya adalah orang tua yang masih hidup itu ya sudah langsung membicarakan urusan harta siapa peninggalan dari pasangannya. Jangan sampai kita malah menunggu, atau jangan sampai bukan menunggu ya, jangan sampai kita malah membuat secara tidak langsung anak itu durhaka kepada kita. Bukan karena mereka ingin durhaka, tetapi karena kitalah yang mengkondisikan mereka durhaka. Nah, ini yang kemudian jangan sampai terjadi. Makanya insya Allah tidak akan ada konflik waris ya mas kalian, kalau misalnya yang memulai persoalan itu dari ibunya. Ya sebagaimana ibu-ibu kalau suaminya pingin poligami, yang ibu yang mengizinkan, ibu yang mencarikan, insya Allah nggak ada konflik. Tapi kalau bapaknya, suaminya yang mencari sendiri, konflik nggak? Konflik wajar ya, manusia. Wajar seorang istri yang kemudian punya rasa cemburu itu wajar gitu. Ya, tapi kalau istrinya nggak mau menawarkan, ya udah nggak usah nyari-nyari. Itu maksud saya. jadi ya akur saja dengan satu istri, itu lebih baik lah daripada terjadi kezaliman. Baik, kemudian, nah ini yang paling penting ya mas kalian. Ya, yang terakhir, contoh yang terakhir adalah bakti setelah wafat. Bakti setelah wafat. Jadi artinya seperti yang tadi saya katakan di awal Pak, kita yang mungkin orang tuanya sudah meninggal, nggak usah khawatir, masih ada kesempatan untuk kita terus berbakti kepada orang tua kita. Mungkin kita saat dulu ketika orang tua kita masih hidup, mungkin ya masih berasa banyak kekurangan yang belum kita bisa lakukan untuk orang tua kita gitu ya. Tapi Islam tetap memberikan solusi bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Ya, tetapi dengan catatan ya jemaah sekalian, baktinya tidak boleh melanggar syariat. Misalnya gini Pak, sebelum baktinya ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim ya. Sebenarnya contohnya misalnya begini Pak, saya beberapa tahun yang lalu Pak, itu pernah ada yang nanya di daerah Bintaro juga Pak. Ya, jadi yang nanya tuh gini, kebetulan yang nanya ini adalah seorang sepupu dari sepupunya yang orang tuanya meninggal. Jadi yang meninggal ini siapa berarti Pak? Paman bibinya ya, paman bibinya. Nah, sepupunya ini Pak mualaf, baru masuk Islam. Ya, sebelum orang tuanya meninggal itu sempat masuk Islam. Tapi orang tuanya belum masuk Islam. Ya. Nah, pertanyaannya kayak gini, pertanyaannya, Ustaz, ini sepupu saya yang mualaf ini ketika bapak ibunya meninggal, diadakan acara yasinan 7 hari 7 malam. Diadakan acara pembacaan surat Yasin, tahlilan dan semacamnya. Ya biasa seperti tradisi sebagian masyarakat muslim kita kalau ada yang meninggal kan. Ya saya bilang itu masalah khilafiyah, ya ada yang membolehkan, ada yang menganggap itu bid'ah dan seterusnya lah. Yang intinya menghargai perbedaan. Bukan itu Ustaz, masalahnya Ustaz. Lah maksudnya apa? Ini yang diyasini, yang dibacain tahlilan meninggalnya dengan agama Nasrani. Dan sudah dilakukan ya setelah meninggal itu tadi, baru ditanyakan setelah dilakukan. Nah, ini jadi masalah. Artinya gini Pak, setelah dilakukan 7 hari itu tahlilan setiap malam biasanya kan kalau di sebagian masyarakat itu setelah dilakukan kegiatan seperti itu baru ditanyakan hukumnya apa. Coba. Harusnya kan nanyanya sebelum dilakukan gitu kan, ya, biar tahu jawabannya. Ya saya bilang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena orang yang meninggal dalam kondisi kafir itu tidak boleh kita doakan rahmat dan istighfar dia untuk dia di dalam urusan akhiratnya. Itu urusannya sama Allah SWT. Ya, karena di dalam Al-Qur'an saja Bapak sekalian, Nabi Ibrahim dilarang untuk beristighfar kepada ayahnya, orang tuanya. Nah, jadi artinya dalam konteks ini berbakti kepada orang tua yang meninggal dalam kondisi matinya kafir ya atau non muslim itu bukan dengan melanggar syariat. Termasuk kesalahan di masyarakat kita Pak, menyebut orang yang sudah meninggal dan mati dalam kondisi non muslim dengan sebutan almarhum. Nah, itu juga nggak boleh. Ya, karena almarhum itu dalam keyakinan seorang muslim hanya untuk yang meninggal dalam kondisi Islam. Lantas kalau ada teman kita Pak yang meninggal dalam kondisi non muslim, bagaimana kita manggil dia yang kira-kira itu tidak, artinya kita masih dalam konteks menghormati lah. Bahasanya apa? Kalau bahasa kita Pak?
Hah? Mayat? Mayat. Ini mayat. Saudara saya, Pak, tetangga saya mayatnya yang. Nah, itu kalau mayat kayak disamain dengan ayam aja. Ada kan bahasa kayak misalnya Pak mendiang gitu kan, mendiang si fulan, ya bisa kan? Ya, nggak, tanpa harus kita menyebut almarhum dan semacamnya. Nah, ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, Pak. Kisah yang kedua, pernah ada saya dalam satu kajian ini, dalam satu forum kajian, Pak. Ada seorang mu'alaf juga. Itu awalnya dia nanya gitu, Ustaz, saya mu'alaf alhamdulillah, tapi bapak saya meninggal dalam kondisi muslim. Dalam kondisi non muslim. Nah, kemudian pertanyaannya, boleh nggak saya mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira untuk bapaknya yang non muslim. Saya pernah nanya sama seorang ustadznya langsung bilang, nggak boleh, haram, kamu dosa. Langsung divonis kayak gitu. Nah, saat itulah saya merasa kok Islam begitu banget sama mu'alaf yang orang tuanya mati dalam kondisi non muslim gitu kan. Nah, akhirnya saya jawab. Saya katakan begini, di satu sisi jawaban ustaz itu benar. Ya, bapak sebagai seorang anak yang muslim, orang tuanya mati dalam kondisi non muslim, pada dasarnya memang secara hukum Islam nggak boleh membaca doa Rabbighfirli wali walidayya. Tapi ya saya tetap memberi solusi, Pak. Solusinya apa? Namun kalau bapak sebagai seorang anak ya ingin bisa semacam membuat senang orang tua yang mati dalam kondisi non muslim di alam barzahnya, ada cara di mana cara itu di satu sisi tidak melanggar syariat, tapi di sisi yang lain Pak, mudah-mudahan itu paling tidak bukan meringankan azab dia di akhirat Pak ya, tapi paling tidak membuat dia senang ketika mendapati anaknya melakukan hal tersebut walaupun dia mati dalam kondisi non muslim. Jadi di satu sisi tidak melanggar syariat, tapi di sisi yang lain masih dikategorikan bakti seorang anak kepada orang tua meskipun meninggal dalam kondisi non muslim. Apa itu? Nah ini kata Nabi SAW, abarrul birri an yasilar rajulu wudda abihi. Sebaik-baiknya kebajikan atau kebaktian ya seorang anak kepada orang tuanya adalah melanjutkan hubungan silaturahim dengan keluarga serta sahabat baik ayahnya. Jadi artinya jemaah sekalian, kalau seandainya ada seorang anak muslim, bapaknya non muslim, maka berbakti kepada bapak yang non muslim bukan dengan cara membaca istighfar. Salah itu. Tapi dengan cara apa? Nah, silaturahim terus menyambung hubungan baik dengan kerabat dari bapaknya yang non muslim, mau yang kerabatnya ini non muslim atau yang muslim ya itu sama saja, termasuk sahabat-sahabat dekat dari siapa? Orang tuanya. Nah, maka ini kata Nabi SAW adalah termasuk bakti terbesar seorang anak kepada orang tuanya. Dan bukan hanya silaturahim jemaah sekalian, bisa juga memenuhi kebutuhannya. Misalnya diketahui saudara bapaknya ya paman bibi kita misalnya Pak, saudara dari orang tua kita misalnya dalam kondisi ekonominya tidak terpenuhi misalnya. Maka kita bantu dengan itu. Maka ini termasuk bentuk berbaktinya seorang anak bukan hanya kepada paman bibinya tapi kepada siapa? Orang tua yang sudah meninggal. Dan mudah-mudahan ya walaupun meninggal dalam kondisi non muslim di akhirat atau di alam barzahnya itu Allah tampakkan mungkin CCTV di barzah gitu ya. Nah, ini perbuatan anakmu kepada saudara dari dirimu. Nah, tapi kalau misalnya kita bacakan doa Rabbighfirli aja itu nggak boleh kalau mati dalam kondisi non muslim. Tapi kalau dia meninggal muslim Pak, walaupun mungkin ya banyak dosa dan maksiat yang dia lakukan, tetap bisa kita membaca doa istighfar ini tadi ya. Nah, maka sekali lagi jemaah sekalian, kata para ulama juga mengatakan Pak, bagaimana cara kita mau mengukur diri kita sebagai anak soleh Pak? Ada nggak indikator pengukuran untuk kita bisa menilai diri kita masih disebut anak soleh? Mudah Pak, mudah. Indikator kita ini ingin tetap disebut anak soleh itu mudah, yaitu apa? Senantiasa menjaga doa untuk orang tua. Karena Nabi SAW mengatakan iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Jika seorang itu meninggal maka terputus amal yang dia lakukan ya kecuali 3 perkara. Salah satunya waladun solihun yada'ulah. Anak soleh yang senantiasa mendoakan. Artinya Pak, kalau kita senantiasa mendoakan bapak ibu kita yang sudah meninggal berarti Rasul menyebut kita sebagai anak soleh. Nah, maka indikator ini bisa kita jadikan dasar bahwa kalau kita ingin tetap disebut anak soleh, doa kita tidak pernah lepas dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan saya tambahkan satu amalan lagi Pak, yang kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, beliau mengatakan amalan ini termasuk tanda anak soleh. Apa itu? Memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Pak? Kenapa memperbanyak sholawat kepada Nabi termasuk tanda anak soleh?
Bukankah sholat untuk Nabi, bukan untuk orang tua kan? Tapi kenapa itu masuk kategori amalan yang menandakan seseorang itu anak soleh? Karena kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, ketika seorang anak membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, maka malaikat Pak langsung membalas dengan mengatakan Allahumma shalli ala fulan bin fulan. Malaikat langsung menjawab, ya Allah balaslah sholawat hambamu ini kepada nabinya, yaitu dari seorang fulan, anak dari si fulan. Artinya Pak, ketika kita membaca sholawat kepada Nabi, nama bapak kita juga disebut di dalam sholawat malaikat kepada kita. Dan kalau nama bapak kita disebut, ya otomatis berlaku juga untuk nama ibu kita. Maka kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, jika seorang anak memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, itu menandakan bahwa dia telah berbakti kepada orang tuanya. Ya, dan tentunya dengan amalan-amalan yang lain. Ya. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa menjaga bakti kepada orang tua, apakah yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dan yang terakhir, saya tutup jamaah sekalian mungkin untuk hak orang tua ya, mendahulukan kepentingan ibu atas kepentingan ayah. Teorinya kayak gini jamaah sekalian, tapi prakteknya sulit. Apalagi Pak, kalau bapak ibunya berantem. Kira-kira bapak ibu, kalau kita punya orang tua berantem Pak, siapa yang harus kita dukung? Ya kalau teorinya kan siapa? Ibu kan. Tapi mudah nggak menjalankan teori ini? Hah? Sulit Pak. Karena ibu pas ngomong sama kita bisa saja argumentasinya kuat. Tapi pas bapak ngomong sama kita juga argumentasinya kuat. Nah dalam posisi kayak gini Pak, saya pribadi sebagai seorang anak ya, karena saya pernah mengalami juga hal kayak gini. Kalau saya pribadi sebagai seorang anak Pak, kalau orang tua curhat kepada kita atas urusan sama mereka gitu ya, ibu curhat tentang suaminya, bapak curhat tentang istrinya misalnya. Nah, posisi kita sebagai seorang anak, Pak, gimana? Nah, ya posisinya nggak dukung siapa-siapa, ya kita terima saja curhatan mereka dan memberikan nasihat yang bisa kita berikan, tapi tidak malah kemudian ngompor-ngomporin si bapak agar benci pada ibu, tidak ngompor ibu untuk benci kepada bapak. Ya kalau bisa kita mengambil posisi pertengahan untuk melerai antara mereka. Tapi memang termasuk perkara yang sulit Pak ya, kalau ada seorang anak di posisi orang tuanya yang berkonflik ya. Baik, tetapi kalau dalam teori sih memang Nabi mengajarkan ibu didahulukan daripada seorang ayah. Ini menunjukkan tentang pentingnya kedudukan seorang ibu di dalam Islam ya. Baik, teman sekalian, bukan Allah SWT, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kayaknya udah masuk syuruk Pak ya? Hah? Udah kan? Ya. Belum bunyi? Ini kalau bunyinya jam 12 siang gimana Pak? Nggak mungkin. Ya kan kalau standarnya bunyi tadi saya lihat kayaknya 26 ya, 526 ya. 1 menit ya. Baik, tapi saya mungkin cukup saja. Kalau ada yang mau didiskusikan Pak, karena kalau nanti kita lanjutkan yang kedua ini khawatirnya menggantung ya, materinya cukup banyak kalau untuk konteksnya anak. Karena kalau untuk anak nanti bisa kita klasifikasikan dalam 3 pola nih ya. Jadi hak-hak anak sebelum dia lahir, hak-hak anak ketika dia lahir, dan hak-hak anak ketika di masa tumbuh. Ya, jadi pembahasan tentang hak anak ini sebenarnya bisa lebih banyak daripada hak orang tua ya. Nah, jadi mungkin biar tidak menggantung materinya, saya cukupkan. Kalau ada yang mau bertanya mungkin misalnya, atau ada yang mau didiskusikan, kami persilakan. Ya, kan? Menahan tangan. Bukan hadis Pak. Itu istilahnya asar ya, perkataan seorang tabi'in. Bukan hadis Nabi SAW. Artinya gini, kalau itu perkataan dari seorang tabi'in namanya Mujahid. Ya, Mujahid itu murid dari Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas itu sahabat murid dari Nabi Muhammad SAW. Artinya Pak, kalau ini perkataan dari seorang tabi'in yang tentunya tidak maksum sebagai seorang manusia ya, tidak mungkin benar gitu kan, ya, tidak mungkin mutlak benar, maka hakikatnya sih dari sisi hukum dia bisa saja tidak diamalkan. Tapi konteksnya Pak, ini adalah semacam nasihat dari orang yang hidup di masa generasi terbaik. Artinya nasihat dari orang yang hidupnya itu Pak bukan sembarangan istilahnya gitu ya. Ya, Mujahid nama orang, Mujahid itu bukan Mujahid yang berjihad, bukan. Mujahid itu nama orang Pak, namanya Mujahid bin Jabr. Nama orang itu Pak ya. Tadi dibayangin Mujahid itu yang jihad gitu. Enggak. Jadi ini bukan sabda Nabi, tapi perkataan dari seorang tabi'in yang bernama Mujahid bin Jabr. Dan Mujahid bin Jabr ini tadi saya katakan murid dari Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas adalah
sepupu sekaligus murid dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sebenarnya ucapannya itu tidak bisa menjadi dasar hukum karena ucapan manusia biasa. Tapi bukan manusia biasa seperti kita, gitu Pak. Ya, karena mereka hidup di generasi yang Nabi memberikan garansi khairukum qarni, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, lalu yang berikutnya dan yang berikutnya. Jadi konteksnya di sini adalah itu semacam nasihat, semacam arahan lah gitu ya. Kalau kita ingin berbakti kepada orang tua, salah satunya ya menerima saja apa yang dilakukan orang tua kepada kita. Kecuali kalau misalnya Pak sudah sampai melampaui batas, sampai ingin membunuh, ya jelas itu harus ditolak gitu ya. Walaupun itu dari orang tua sendiri. Baik. Ada lagi Pak? Cukup? Silakan Ibu mungkin. Ya, silakan. Umur 60 tahun, merubah tasbih. Yang tadi saya sebutkan, Bu. Iya, itu dari hadis Nabi. Dari hadis Nabi riwayat Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah. Tapi maksud saya gini, kalau Bapak Ibu sekalian misalnya agak lupa zikirnya, ya, ingat atau lupa bagaimana membuat pola tasbihnya gitu ya, maka ingat aja surah An-Nasr. Langsung diganti. Jadi tapi ketika ruku sujud ya. Dan yang dibaca bukan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bukan ya. Itu kan surah An-Nasr ya. Karena kalau untuk surah An-Nasr, kalau untuk ayat Quran, Bu, termasuk dilarang dibaca dalam ruku dan sujud. Ya, kata Sayyidina Ali, nahana an qiraatil Qur'ani indar ruku'i was sujud. Kita dilarang oleh Nabi membaca Quran ketika ruku dan sujud. Maka yang kita baca diambil dari ayat Al-Qur'an tapi sudah dibuat polanya menjadi zikir. Nah, kalau Al-Qur'an mengatakan fasabbih, bertasbihlah kamu, maka kita ganti menjadi subhanallah. Fasabbih bihamdi rabbika, kita ganti subhanallah wa bihamdi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan beristighfarlah kepada Allah, maka kita ganti menjadi astaghfirullah. Kemudian innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, kita ganti menjadi wa atubu ilaih. Nah, ini kalau Ibu mau nanti saya catat saya catat nanti ya setelah pengajian ini. Jadi subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ada 4 ya Pak ya. Subhanallah tasbih, wa bihamdihi itu tahmid, astaghfirullah itu istighfar, wa atubu ilaih itu taubat. Nah, jadi ini tasbih yang dibaca oleh Nabi sampai beliau meninggal sejak berumur 60 tahun. Ya, dan tasbihnya sama, ruku sujudnya sama. Ya, kalau tasbih yang sebelumnya kita baca kan beda Pak, Subhan Rabbiyal Azimi sama Subhan Rabbiyal A'la. Nah, tapi kalau tasbih yang tadi saya sebutkan itu sama, mau dalam ruku ataupun dalam sujud. Enggak, bukan nasa mansuh. Ini varian tasbih. Varian tasbih. Jadi bukan nasi mansuh, bukan berarti tasbih ini mengganti tasbih sebelumnya, enggak. Ya kalau tadi saya bilang Pak, kalau misalnya saya kayaknya udah biasa Subhan Rabbiyal A'la gitu kan, agak sulit kalau merubah gitu kan. Ya udah enggak apa-apa, lanjutin aja. Malah gini Pak, kalau kita di dalam rukuk sujud itu kan sunnahnya baca tasbih ya. Dan tasbih itu yang penting adalah ada kata-kata subhanallah. Jadi dalam sujud atau rukunya hanya baca subhanallah itu sudah disebut tasbih. Walaupun tidak subhana rabbiyal a'la misalnya atau subhana rabbiyal azimi, itu sudah disebut tasbih. Nah, jadi maka intinya sih semua tasbih itu boleh. Bahkan sebenarnya Pak, banyak zikir-zikir tasbih yang Nabi ajarkan dalam rukuk dan sujud. Ya, tapi kalau semuanya dihafalkan jadi sholatnya nggak jadi sholat nanti Pak. Ya karena bacaannya terlalu panjang. Aduh. Nanti Bu ya, setelah pengajian kalau mau saya tuliskan nanti dalam bahasa Arabnya dan diharapkan. Sama seperti tasbih ya, minimal 1 kali ya, mau maksimal mau berapa kali aja silakan. Ya maksimal mau 10, mau 3 kali, mau 10, mau 20 nggak apa-apa. Yang penting kalau imamnya sudah bangkit dari sujudnya ya bangkit dari sujud gitu. Jadi jangan kepanjangan subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih, ngangkat kepalanya ketika imam assalamualaikum. Ya, ini batal salatnya. Ya, jadi kalau salatnya sendirian mau perbanyak silakan saja. Teknik biar hafal mudah. Teknik biar bisa hafal Pak, 1 dibiasakan, 2 diperbanyak. Ya, kalau udah dibiasakan dan senantiasa kita baca, insya Allah nanti lama-lama ya akan itu yang menjadi kebiasaannya. Ya, begitu Pak ya. Baik, nanti silakan Bu ya. Nanti kalau udah pengajian kita catatkan, nanti yang lain bisa
Atau nanti setelah saya tulis Bu, bisa difoto, kirim fotonya ke grup WA-nya mungkin ya. Dan nanti bisa dihafal bersama-sama. Baik, cukup jam sana? Cukup ya. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.